tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Saya nggak punya data yang radikal. Yang punya data adalah yang terstandar oleh MUI. Sekarang hampir 1.000 ustadz yang terstandar oleh MUI. Radikalnya versi siapa? Menurut ulama bukan radikal, tapi menurut mereka radikal. Nanti timbul benturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Dalam minggu ini yang menjadi sorotan yakni 180 nama yang masuk kategori penceramah radikal intoleran. Lantas publik bertanya, benar tidak data yang sudah tersebar ini? Karena 180 ini nama-nama yang sangat beken, yang followernya sudah jutaan di media sosial. Apakah betul seorang penyeru kebaikan yang selama ini kita kenal mengkafir-kafirkan orang, kemudian anti pemerintah, anti Pancasila? Ya kan ini yang harus kita cari tahu, kita klarifikasi langsung nanti bersama dengan BNPT di sini. Tapi yang perlu kita garis bawahi juga, ini radikal intoleran versi mana? Kita perlu cari tahu juga. Kita gali selengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi pemirsa. Tapi seperti biasa sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi yang cukup hangat juga diperbincangkan beberapa hari terakhir. Yaitu salah satunya kita tahu ada sejumlah pegawai dari PT Palapa Timur Telematika yang tengah memperbaiki tower tewas akibat penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Paling tidak ada 8 orang tewas dan juga 1 yang dinyatakan selamat. Ini kejadiannya di distrik Beuga, Papua, pembantaian yang sangat keji. Bahkan 1 orang pegawai dari PTT yang selamat ini menyaksikan langsung bagaimana kelompok separatis kriminal bersenjata ini membantai 8 rekan kerjanya. Saat ini ke-8 jasad yang merupakan korban KKB sudah berhasil dievakuasi oleh aparat. Ini merupakan gambar detik-detik proses evakuasi dari helikopter yang membawa 1 orang. Jadi dari 9 orang ini 1 orang yang selamat, 8 orang tewas dibantai. Iya, pihak PTT juga kemudian telah mengevakuasi para korban pada Sabtu kemarin yang menggunakan helikopter, di mana ini juga kalau kita lihat ada 1 orang yang dinyatakan selamat. Dan tadi seperti Anda sampaikan, melihat secara langsung bagaimanakah pembunuhan keji yang dilakukan oleh KKB terhadap 8 orang teman kerja mereka. Semoga pelaku segera diburu, ditangkap, dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kita juga turut berduka terhadap keluarga dari ke-8 korban penembakan KKB di Papua. Ini terungkap setelah video dari seorang pegawai PTT yang selamat memviralkan dan menceritakan bagaimana suasana di campnya tempat ia bekerja sangat mencekam. Ketika tiba di lokasi, ia melihat jasad teman-temannya sudah tidak berdaya. Ini juga kemudian proses evakuasi dari ke-8 jasad para pekerja di PTT yang kemudian telah dievakuasi dan saat ini sudah dikembalikan kepada pihak keluarga dan sudah dimakamkan. Kita ke mancanegara, kali ini heboh. Nama artis Tang Monida menjadi sorotan dunia karena tewasnya ia ketika di speedboat bersama dengan rekan-rekannya sangat mencurigakan. Ada yang mengatakan di awal ini merupakan kecelakaan karena ia tenggelam. Tapi sang ibu membantah itu karena menilai Tang Monida ini jago renang. Bahkan ditemukan bekas sayatan di bagian leher. Ditambah makin mencurigakan. Karena ini merupakan salah satu artis Thailand yang cukup terkenal juga hingga saat ini juga masih naik daun begitu namanya di kancah Thailand maupun juga internasional, yang kemudian menyita perhatian publik saat kemudian pihak keluarga itu tadi menyangkal kematian dari anaknya sendiri yang diduga tercebur begitu ya saat sedang menaiki boat. Ada beberapa luka yang ditemukan dan juga dicurigai ini ada proses pembunuhan berencana. Saat ini pihak kepolisian Thailand sedang melakukan penyelidikan mengenai hal ini, memintai keterangan sejumlah saksi, katanya juga akan memintai keterangan dari saksi-saksi orang-orang terdekat yang pada saat itu berada di boat yang sama, termasuk juga manajer. Miris sekali karena Tang Monida ini ditemukan setelah 2 hari pencarian dan kakaknya melihat jasad Tang Monida yang sudah mengambang. Dugaan sementara sang manajer dan juga tamu VVIP yang kuat mengarah menjadi pelaku pembunuhan. Jadi bukan lagi masuk kategori kasus kecelakaan karena tenggelam, tapi kategori kasus pidana pembunuhan. Kita tunggu bagaimana nanti ya. Ya pemirsa, kita tinggalkan sejenak informasi ini, kita kembali ke dalam negeri karena cukup miris. Andro, kita melihat
para emak-emak ini loh, minyak goreng. Kemudian mencari minyak goreng kok sampai susah banget, antri udah kayak antri apaan gitu ya. Kalau kita lihat ini, nggak cuman antri ini masyarakat yang Ini antri berapa ya? ratusan Berapa panjang meter ini, Maria, panjang, kira-kira? tidak hanya di satu wilayah, tapi ada di Pemalang, ada di wilayah Jakarta, ada di wilayah Bintaro, banyak sekali. Miris sekali ketika warga hingga saat ini masih kesulitan mencari minyak goreng yang pemerintah klaim harganya sudah 14.000, ternyata di lapangan minyak goreng ini masih sulit sekali ditemukan. Emak-emak rumah tangga yang biasanya mereka setiap hari memasak menggunakan minyak goreng, sekarang kebingungan. Nyari di mana lagi? Di minimarket nggak ada, di pasar tradisional Ini nggak juga ada. kemarin sempat Apalagi viral di ya, mall ada bapak-bapak yang kemudian marah-marah. Ini kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan videonya. Lu bikin susah. Cara-cara lu jualan ini bikin meresahkan masyarakat. Gak usah lama-lama, penting yang datang. Miris sekali karena kalau pegawai minimarket mereka juga bingung. Mereka menerima pasokan minyak itu kan, mereka jadinya imbasnya ya menerima Ini ya. kalau yang ini beda lagi, Andro. Ini antriannya mana, sudah bukan orang mana lagi. orangnya ini? Mana orangnya? Capek Andro, antrian nggak cuma 2-3 jam, tapi bisa sampai 5 hingga 6 jam. Akhirnya diakalin seperti ini, menggunakan sandal jepit milik warga tersebut untuk menaruh antrian. Kalau ibaratnya antri begitu. panjang berjam-jam, ada kepastian mendapatkan minyak goreng tidak masalah. Tapi kalau sudah antri panjang, paling belakang, paling lama nunggu, pas sudah nyampe di kasir, mohon maaf Bapak, minyak gorengnya habis. Nah lo gimana Nah, tuh? jadi ya diharapkan pemerintah melihat hal ini tidak hanya kemudian kestabilan harga saja, tapi ketersediaan di lapangan ini juga diharapkan oleh masyarakat bisa dijaga oleh Ayo pemerintah. Pak, sebentar lagi bulan suci Ramadan, semoga segera diadakan massal, didistribusikan pasokan minyak goreng ini agar kita mudah mendapatkannya. Nanti mau sahur, mau buka puasa, nggak bisa masak, Kami makan menunggu, apa kita Pak. ya? Oke, kita juga kemudian beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ini yang juga ada kaitan ya dengan tema kita pada malam hari ini. Sebenarnya kemudian kasus mengenai ada 5 ciri-ciri yang dirilis oleh BNPT itu kan berawal dari ucapan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rapimnas TNI Polri. Karena waktunya dianggap Mendidik. berdekatan. Ini ucapan dari Presiden Joko Widodo, Rapimnas Polri pada tanggal 1 Maret, kemudian pada 6 Maret BNPT mengeluarkan rilis. Coba kita dengarkan bersama sebenarnya apa isi maupun saran dari Presiden Joko Widodo terhadap ibu-ibu TNI Polri agar tidak mengundang penceramah yang radikal. Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya. Atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil. Tadi saya sampaikan makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Yaitu pada tanggal 1 Maret 2020 ini, kemudian berselang 5 hari pada tanggal 6 Maret BNPT merilis ada 5 ciri penceramah yang radikal intoleran. Kita simak terlebih dahulu apa sih ciri-cirinya. Kemudian BNPT merilis secara resmi paling tidak yang pertama yaitu mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro ideologi khilafah internasional. Kemudian juga mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain berbeda agama. Termasuk juga menanamkan sikap anti pemerintahan yang sah. Memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan serta memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal. Ini merupakan ciri-ciri yang disebutkan oleh BNPT, kategorisasi penceramah yang dianggap radikal. Apakah ini sama persis yang tadi dimaksud oleh Presiden Joko Widodo? Karena setelah adanya 5 ciri-ciri penceramah radikal ini muncul pula di media sosial. Sudah menyebar kemana-mana daftar nama dari 180 penceramah yang ada di Indonesia. Bahkan ada kategorinya. Kategori ada ATI, ada Wahabi, kemudian ada juga Ikhwanul Muslimin. Itu benar tidak? Ada dasarnya tidak? Atau jangan-jangan hanya
hoax semata. Dan ini juga masih dipertanyakan, ini versi siapa begitu? Coba kita simak bersama berikut ini. Namanya sudah beredar, nama-nama seperti Ustadz Felix Yao, kemudian Ustadz Abdul Somad, selanjutnya ada Ustadz Adi Hidayat, itu gamblang sekali ya. Bahkan salah satu narasumber kita peringkat 1 nih, Bapak Ismail Muhammad Ismail Yusanto ya. Yusanto juga hadir pada malam hari ini di meja catatan demokrasi. Tidak hanya kemudian nama-nama ini, ada 180 penceramah yang diindikasi radikal. Dia juga disarankan untuk tidak diundang di tempat-tempat publik. Ini kemudian beredar di media sosial, kemudian juga di jaringan WhatsApp dan juga berbagai macam. Ini betul-betul namanya cukup jelas disebutkan, asal daerahnya juga jelas, dan juga dibagi dalam beberapa kelompok begitu ya, termasuk HTI, Wahabi, dan juga beberapa kelompok lain. Kami yakin pemirsa sebagian besar juga sudah melihat ceramah mereka, karena mereka juga ceramah secara terbuka, bukan hanya di jemaahnya saja secara inklusif, tapi juga bisa dikatakan sudah menyebar di kanal YouTube masing-masing. Karena dari daftar penceramah ini mereka memiliki media sosial yang juga aktif seperti itu. Pertanyaannya, dengan kategorisasi tadi ada HTI, ada Wahabi, ada Ikhwanul Muslimin, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Jangan sampai sudah muncul stigma nih kan dari masyarakat dan memblacklist mereka, padahal tidak ada alasan yang jelas. Karena nama-nama itu juga sebagian besar dari nama-nama tersebut juga cukup terkenal sebagai penceramah terkenal di Indonesia. Oke, kalau begitu kita langsung bahas saja bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah ada seperti biasa Mas Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Assalamualaikum, bisa digunakan mikrofonnya Mas. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Dan sudah ada Bang Kapitra Ampera, Ketua TAPA. Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mantan juru bicara HTI Bapak Ismail Yusanto yang tadi juga namanya ada di Nomor daftar 1, Pak. Peringkat 1 dari Pak Ismail. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengundang ini dari Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan Idris yang akan tersambung melalui Zoom. Selamat malam Prof. Irfan Idris. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para narasumber. BNPT benar-benar menjadi sorotan dalam 2 minggu ini. Kita ke Pak Ismail terlebih dahulu, yang namanya langsung dicatut dalam daftar 180 nama penceramah yang intoleran, yang radikal. Tanggapannya seperti apa Pak Ismail? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini soal kategori ya, radikal moderat. Secara agama, kita memang tidak diperintahkan untuk menjadi seorang muslim yang radikal. Sebagaimana juga kita tidak diperintahkan untuk menjadi muslim yang moderat. Yang pasti bahwa kita ini diminta untuk menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjadi muslim yang kafah. Udhulu fissilmi kafah. Takwa itu oleh para ulama diartikan sebagai fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang. Kalau digabungkan dua perintah itu, maka takwa itu bisa diartikan melaksanakan seluruh kewajiban, tak terkecuali. Semua yang masuk ke kewajiban itu sebagai konsekuensi dari seorang muslim bertakwa itu semestinya dilakukan, dan semua yang dilarang itu semestinya ditinggalkan. Itu dari sisi agama. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita ini menjadi muslim yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan menjadi muslim yang kafah, sungguh-sungguh kafah, ini mau disebut apa? Mau disebut moderat atau mau disebut radikal? Kalau mau disebut moderat, silakan. Mau disebut radikal, pertanyaannya sekarang adalah radikal dalam pengertian apa? Sebab radikal itu adalah satu istilah yang dia bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Dulu di masa Soekarno, Bung Karno, itu Bung Karno pernah mengatakan bahwa
untuk kita merdeka itu diperlukan partai pelopor. Kata beliau, ciri dari partai pelopor adalah bahwa dia memiliki sifat radikal dinamis. Jelas, radikal di sini bermakna positif. Karena ini akan menjadi energi perlawanan, perjuangan bagi merebut kemerdekaan. Nah, sekarang radikal yang dipakai, apakah masih bermakna positif seperti itu? Tampaknya tidak. Ini sudah menjadi sebuah kalimat pejoratif. Pak Ismail, artinya karena itu saya ingin mengatakan bahwa ini kategori bukan kategori agama, tapi sudah kategori politik. Itu sebagai kategori politik, maka dia pasti bergantung kepada perspektif politik, tergantung kepada pandangan politik, kepada kepentingan politik, dan bahkan juga kepada ideologi politik. Yang maksud Anda kepentingan politik di sini dalam arti apa ya? Apa yang dilakukan oleh, sebutlah nama-nama yang ada di sana itu dari dulu sampai sekarang itu sama. Kenapa baru sekarang mereka disebut radikal? Padahal isi ceramahnya sama. Itu menunjukkan bahwa ini soal kacamata. Apa yang dulu dianggap biasa sekarang menjadi tidak biasa. Ini soal kacamata, soal perspektif politik. Dan saya kira kita semua tahu bahwa ini semua terjadi kan setelah konstatasi Pilkada DKI 2017. Sebelum itu kita baik-baik saja kok. Itu. Nah, karena itulah maka yang patut dipertanyakan itu bukan soal para penceramah itu, tetapi kategori radikal dan moderat itu yang harus dipertanyakan. Secara pribadi, Pak Ismail apakah masuk dalam kategori tersebut? Karena dalam kategori tersebut dianggap yang anti pemerintah, Pak, yang berseberangan, yang kontra dengan Pancasila. Apakah Pak Ismail mengakui Pancasila atau tidak? Ceramahnya, substansinya bagaimana? Itu butuh penegasan juga dari Pak Ismail Yusanto. Ini saya ingin kutipkan ADART Hizbut Tahrir. Yang ini resmi dulu masuk ke Kumham, Kementerian Hukum dan HAM. Masuk, dan karena itu kemudian kita mendapatkan status BHP. Di dalam bab 2, identitas, asas, dan sifat. Pasal 4, identitas dan asas. Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berasas Islam. Karena dia dakwah Islam, pasti asasnya Islam, kan gitu. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tersebut di dalam Artinya personal kita. Anda seorang Ismail Yusanto? Iya, ini sudah jelas. Tidak anti Pancasila ya? Pandangannya sudah sangat jelas gitu loh. Kayak gitu. Nah, karena itu, dan ini ada sejak 2014 ketika Undang-Undang Ormas itu terbit. Gitu. Baru kemudian dipersoalkan belakangan. Padahal secara substansi kita melihat bahwa tidak ada hal yang bisa disebut sebagai yang dikatakan di dalam Undang-Undang Ormas itu paham yang bertentangan Pancasila. Karena paham yang bertentangan dengan Pancasila di sana itu diartikan sebagai paham Marxisme, Leninisme, kemudian komunisme. Dulu ada sosialisme, tapi kan kemudian dihapus. Gitu. Bukti bahwa ini semua adalah kepentingan politik, Undang-Undang Ormas yang sedemikian rupa itu kemudian dirubah menjadi Perpu, melalui Perpu, dan dari situlah kemudian masuk kepentingan politik untuk tujuan membubarkan HTI ini. Jadi jelas sekali bahwa itu kategori politik, bukan kategori agama. Nah, ketika kategori politik dipakai untuk menilai kegiatan agama, pasti dia bermasalah. Okay. Itu mestinya kegiatan agama itu dinilai dengan kategori agama. Tujuannya apa, Pak? Kalau ini masuk kategori politik, apakah membunuh karakter para penyair kebaikan, maksud kami para penyeru kebaikan yang ada di tanah air ini, atau apa? Iya, pasti. Sesaat lagi Pak Ismail dijawab. Kami harus jeda dulu, hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Ya pemirsa, dari 180 nama penceramah yang diduga termasuk dalam radikal intoleran ini, kemudian salah satunya juga turut bersuara. Ada Ustadz Abdul Somad yang memberikan klarifikasi terkait dengan namanya yang tercantum dalam 180 penceramah tersebut. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi list daftar ustadz-ustadz radikal yang beredar beberapa hari ini, ada 3 yang paling penting. Yang pertama, pastikan apakah ini hoax atau hak.
Jangan sampai masyarakat tertelan. Yang kedua, kalau memang orang bersalah, maka tunjukkan kesalahannya. Kalau dia salah, maka pastikan hukumannya. Jangan sampai dibuat orang terikat tak bertali. Yang ketiga, masyarakat yang sedang sakit itu biasanya lebih sensitif. Masalahnya bukan pada itu, tapi bisa jadi ia hanya akan menjadi pemicu. Maka berhati-hatilah. Masyarakat kita yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, bahasa, maka sesungguhnya ini menjadi suatu kekayaan, kebinekaan. Berabad-abad kita sudah menjaga memeliharanya. Jangan sampai dia rusak di zaman kita. Karena dia akan menjadi cerita sejarah yang tidak baik buat anak-anak kita. Insya Allah, Allah tetap menjaga negeri ini, tetap menjaga bangsa ini, tetap menyejukkan hati kita. Tapi mesti ada usaha dan ikhtiar dari kita. Berkah selalu, sukses insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau misalnya kita akan lihat gitu ya Mas Islah ya. Jadi dari 180 nama tersebut sebenarnya itu betulkah kemudian dikeluarkan oleh BNPT atau sebenarnya siapa? Karena dipertanyakan juga jangan-jangan kategori ini bukan kategori agama, ini kategori politik. Terima kasih. Kalau saya sih nggak tahu siapa yang merilis itu yang jelas, tapi begini ya, banyak sekali kejadian-kejadian seruan ini. Kita masih untung menggunakan seruan seperti ini sehingga tugas masyarakat lah yang kemudian harus menyeleksi ini dan menciptakan barrier-barrier di dalam kehidupan beragama dan sosial, budaya, politik sekalipun juga justru masyarakat yang harus menciptakan itu. Kita tidak boleh terjebak siapa yang merilis ini, itulah antah berantah lah, saya nggak tahu. Tapi begini, kita masih beruntung berada di negara yang bernama menggunakan sistem demokrasi. Kalau kita lihat di Saudi, saya dulu paling vokal menentang penangkapan penceramah-penceramah di Arab Saudi, termasuk penangkapan Jamal Khashoggi dan sebagainya. Ada penangkapan-penangkapan yang selalu saya bersuara di dalam forum-forum internasional meskipun lewat Zoom meeting, penangkapan Salman Audah, Aisyah Al-Muhajir, Yusuf Al-Ahmad, Saleh Al-Talib, dan kurang lebih 31 lainnya ditangkap oleh mereka, dipenjara, kemudian diintimidasi di sana. Saya kemudian berpikir setelah itu, mengapa sih mereka ditangkap? Toh fahamnya sama semua, fahamnya Wahabi Salafi semua. Mengapa mereka ditangkap? Alasan dari kerajaan Arab Saudi adalah mereka berusaha mendegradasi negara. Satu. Yang kedua adalah mereka berusaha membangkitkan social distrust di tengah masyarakat. Bahkan salah satu penceramah itu, Yusuf Al-Ahmad ini didakwa melakukan agitasi-agitasi antara orang-orang Syiah yang berada di Saudi bagian timur dengan orang-orang Hijaz yang berada di bagian barat yang Sunni berusaha diagitasi. Salman Audah demikian juga, persoalan politik. Dia mendukung Qatar misalnya, didakwa seperti itu hanya lewat Twitter. Mereka ditangkap. Inilah hebatnya demokrasi ini. Hebatnya Pancasila seperti ini. Saya setuju dengan Pak Ismail Yusanto tadi. Ini memang pertimbangan politik. Kalau pertimbangan agama nggak ada masalah. Kita ini semuanya bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau ditanya Pak Ismail ini Islam, saya juga Islam. Bedanya beliau pengusung khilafah, saya bukan. Ini kan tafsir. Artinya kalau pada sisi tafsir, tidak ada yang salah di kita. Ini pasti berurusan dengan politik. Apa yang dikatakan Pak Jokowi sebagai panglima tertinggi dari ketentaraan kita dan juga polisi kita, ya wajar dong dia memberikan arahan kepada anak buahnya kok. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Karena ini menjelang pemilu 2024 dan kita sudah perkirakan, saya sendiri ini yang hanya pengamat kacangan lah ya, saya mengatakan bahwa nanti 2024 politisasi agama ini akan mencapai magnitudenya. Artinya ada unsur politik di sana? Loh, saya bilang ini persoalan radikalisme yang termasuk lansiran itu, termasuk yang dikatakan Pak Jokowi ini sangat politik. Memang karena begini loh, kita sangat peduli terhadap Pancasila, peduli terhadap sovereignty state kita. Kita sangat peduli terhadap tegaknya Pancasila ini. Ini mohon maaf Pak Ismail. Pak Ismail ini kan selalu mengusung khilafah. Kalau kemudian dia masuk kategori radikal, sekarang saya mau tanya, Pancasila kalau memang diakui sebagai ideologi negara misalnya, tapi Pak Ismail selalu ingin menjejalkan khilafah di negara ini. Saya mau tanya. Itu tuduhan Mas Islah itu harus ditanggapi dulu. Iya, artinya begini.
Lalu kalau memang Hizbut Tahrir misalnya mengakui Pancasila, lalu untuk apa mereka itu bergerak Pancasila? Kita ini sudah Khilafatul Indonesia, kesepakatannya Pancasila. Ini kan sudah konsep al-asobiyah yang dilakukan menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, bahwa sistem politik yang ada di suatu negara itu adalah kesepakatan antara rakyat dengan pemimpinnya, dengan pemerintahannya. Sekarang kalau kita tanya, loh, kalau memang gitu khilafah itu adalah rekomendasi dari Allah misalnya, itu produk dari Tuhan. Hell no, tidak. Kita mau pakai sistem yang mana? Khulafaur Rasyidin pakai syuro, Bani Umayyah pakai al-mamlakah. Di zaman Bani Abbasiyah menggunakan ahlul halli wal aqdi. Apa mungkin hukum dari Tuhan ini berubah-ubah? Jadi Anda membenarkan ratusan penceramah tersebut memang sudah valid? Ya menurut saya sebagian, ya saya nggak tahu. Karena saya memang belum membaca secara detail, belum melakukan profiling secara detail. Tapi memang konsepnya ini adalah pertimbangan-pertimbangan politik. Bahwa kedaulatan negara ini, Pancasila ini termasuk membangun social distrust. Ini mohon maaf, tadi Ustadz Abdul Somad mungkin dia nggak sadar. Dia pernah mengatakan bahwa jin kafir ada di dalam salib misalnya. Termasuk juga menyuarakan khilafah. Ini kan persoalan sovereignty state dan social distrust. Ini kan berusaha membangun kedamaian-kedamaian. Jangan kemudian mengagitasi masyarakat, membelah-belah masyarakat atas nama agama. Kita ini kan sudah capek dengan penunggangan-penunggangan agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Maksud Anda UAS radikal? Loh, kalau memang itu suara gini loh. Sekarang kalau beliau ini, Ustadz Abdul Somad, ini favorit saya nih. Tapi dia mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafirnya. So, coba begini loh, dalam konsep kehidupan bernegara yang menurut Ibnu Khaldun al-Asobiyah itu tadi, kita kan seharusnya tidak boleh membentur-benturkan orang. Negara Saudi yang homogen dengan paham yang sama, Wahabi Salafi yang sama, semuanya homogen, tapi karena persoalan social distrust dan membangun kedamaian di antara rakyatnya, ditangkap juga kok. Penceramah ini kan punya dalil, ada Al-Quran, ada hadis pegangannya ketika dia berceramah di depan umat. Makanya saya bilang ini adalah konsep bernegara. Kalau kita itu mau mengadu soal agama, sampai kapan kita itu beradu tafsir? Kita ini semua saya bilang, makanya kita ini bukan menganut agama. Kita ini menganut tafsir-tafsir agama kok. Saya ini Islam sama Pak Ismail. Pak Ismail pengusung khilafah, saya bukan. Tafsir ini. Sama-sama Islam loh ini. Mas Islah, kalau begitu dari 5 ciri-ciri yang dirilis oleh BNPT, menurut Anda apakah ini juga kategorinya kategori politik juga BNPT membuatnya? Gini loh, ciri-ciri yang dikatakan oleh BNPT tadi, itu sebenarnya ciri-ciri Khawarij. Versi Abu Bakar Ar-Razi, versi Abu Bakar Ad-Dinawari. Semua memang seperti itu. Setiap dari masa ke masa selama berabad-abad, kaum Khawarij ini selalu melawan pemerintahan manapun. Sampai mereka berkuasa. Anda sepakat dengan 5 ciri itu ya? Iya, memang iya. Dan ini pertimbangannya politik. Khawarij itu juga lahirnya dari politik. Berarti ciri-ciri ini menurut Mas Islah, apakah ini pesanan pemerintah apa bukan? Ya, saya kira begini loh. Pemerintah kalau ingin membangun barrier-barrier di tengah sosial kemasyarakatan, memang harus pemerintah yang seharusnya menganjurkan itu. Supaya apa? Kita ini sudah capek. Tidak mungkin, kita ini kan kadang-kadang kebalik-balik nih Mas. Ini mohon maaf, kita ini kebalik-balik. Orang Saudi ingin menjadikan Saudi hari ini, itu supaya seperti Indonesia hari ini. Sementara kita ini kadang-kadang, orang Indonesia ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi tempo dulu. Ini kan kebalik-balik. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian tidak boleh kita lakukan ketika Saudi sudah sadar dengan ketertinggalannya, mereka berusaha meratifikasi berbagai undang-undangnya, kan seharusnya kita ini... Tapi kan ini klaim sepihak, Mas. Maksud kami tidak diajak duduk bareng penceramah dengan pemerintah, kemudian langsung tiba-tiba nama menyebar. Ini kan membunuh karakter mereka juga yang sudah jadi penceramah puluhan tahun. Soal Pancasila dan sovereignty state ini tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah pemerintahan. Pemerintahan boleh berganti, tapi kedaulatan negara dan Pancasila tidak boleh tergantikan. Nah, atas nama negara, itu bisa saja kita melakukan barrier-barrier dan mengingatkan kepada para penceramah ini. Kalau soal agama, udahlah, mereka jagonya, mereka ahlinya. Bolehlah mereka itu, tapi jangan sampai kemudian membelah-belah. Jangan sampai kita atas nama agama sibuk membangun tembok-tembok yang tinggi, tapi lalai membangun jembatan. Oke. Anda sepakat dengan 5 ciri yang dirilis versi BNPT. Pak Anwar Abbas, apakah ada catatan dengan 5 ciri-ciri yang dikeluarkan oleh BNPT tersebut? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelima ciri itu
ada yang benar, ada yang salah. Versi Anda ya? Iya, versi saya. Dan ini bukan versi MUI ya. Jangan dikatakan ini adalah pandangan MUI, tapi adalah pandangan Anwar Abbas yang kebetulan wakil ketua umum MUI gitu ya. Jadi ini pendapat pribadi saya nih. Yang pertama nih Pak Islah, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila. Jadi orang yang mengajarkan faham yang anti Pancasila dianggap radikal. Ini penceramah nih ya, penceramah yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dianggap radikal. Sekarang pertanyaan saya begini, saya dosen. Kalau ada dosen yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila, radikal apa tidak? Itu radikal juga kan? Yang jadi pertanyaan sebagai saya adalah, kalau ada orang-orang tertentu yang menyampaikan dan mengajarkan faham-faham yang anti Pancasila, radikal apa tidak? Kesimpulannya dia radikal. Tetapi kenapa yang disebut hanya penceramah? Nah, itu bagi saya jadi agak diskriminatif ini gitu. Mengapa kemudian pintunya hanya agama? Mengapa kok hanya penceramah? Padahal bagi saya ya ada 3 musuh negara hari ini yang menurut saya sangat mengancam eksistensi bangsa dan negara kita. Yang pertama radikalisme dan terorisme. Yang kedua korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian yang ketiga adalah tentang faham-faham yang tidak sesuai dengan Pancasila, gitu kan? Dan di sini di poin 1 saya lihat Pak Nur Wahid menyatakan ya setidaknya ada 5 ciri penceramah radikal. 1 mengajarkan ajaran yang anti Pancasila. Mesti dia bilang juga gini. Nur Wahid menyatakan setidaknya ada 5 ciri dosen yang radikal. Ada juga mungkin barangkali ada 5 ciri pejabat yang radikal karena mengajarkan ajaran yang anti Pancasila gitu. Tapi kenapa kok hanya penceramah saja? Ini diskriminatif. Data ini ya, Pak. Ya. Poin pertama, poin kedua boleh Pak? Poin kedua ya, mengajarkan faham takfiri yang mengkafirkan pihak lain. Nah, pihak lain ini bagi saya tidak jelas nih. Yang berbeda faham, berarti si agama lah ya. Yang agak membingungkan saya adalah mengajarkan faham takfiri yang mengkafirkan orang yang berbeda agama. Ini maaf ini ya. Pedoman orang Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau Tuhan menyatakan orang itu kafir, saya tidak boleh berani-berani menyatakan bahwa dia tidak kafir gitu. Dan kalau saya menyatakan bahwa dia tidak kafir padahal menurut Tuhan dia adalah kafir, maka saya kafir. Dan ini ada di Al-Quran ya? Ya jelas lah. Saya tidak usah menyebut di sini. Laqad kafarul ladzina qalu inna. Tidak usah saya lanjutkan lah ya supaya tidak menjadi masalah gitu kan. Laqad kafarul ladzina qalu inna Allaha thalithu tsalasa. Tapi tidak usah saya sebutkan lanjutannya kan begitu ya supaya tidak bermasalah gitu kan. Kafir. Tiba-tiba kok di sini di poin kedua ini saya tidak boleh mengkafirkan mereka. Timbul pertanyaan saya atas dasar apa? Ya mereka akan tersinggung Pak Narabas. Kalau masalah tersinggung saya juga tersinggung. Saya pernah punya teman namanya yang doktornya dalam bidang HMI itu Pak siapa nama itu lupa saya, Victor Tanja. Kata saya kepada Pak Victor Tanja, Pak Victor bagaimana kira-kira Pak Victor sebagai pendeta melihat saya? Pak Andra bilang domba yang tersesat katanya kan. Tapi kita biasa-biasa saja gitu ya. Saya menganggap dia kafir dan dia menganggap saya domba yang tersesat. Disitulah arti pentingnya toleransi kalau gitu kan. Satu iman namun mengkafirkan kelompok yang di luarnya. Oh iya jelas lah. Masa orang yang tidak beragama Islam saya anggap dia muslim? Maksud kami sama-sama Islam tapi kelompok ini merasa paling kalau itu saya paling setuju. benar sendiri. Kalau itu saya setuju sama tadi Pak Islah bilang tadi ya. Beliau Tafsir. dengan Pak Ismail Yusanto sama-sama beragama Islam tetapi berbeda pandangan. Itu kalau sehingga beliau menyatakan bahwa Islam kita bukan beragama Islam tapi menganut tafsir. Kita tidak bukan penganut agama tapi penganut tafsir agama. Itu kata beliau tadi ya. Ini poin kedua ya. Jadi menurut saya kita harus bertoleransi di sini. Jadi kalau seandainya misalkan ada Pak Victor Tanja tadi menganggap saya kafir, cuma dalam bahasa dia tidak kafir, domba yang tersesat. Saya terima saja, tidak masalah bagi saya. Dan kalau saya mengatakan dia kafir ya tidak apa-apa juga begitu kan. Kenapa kok harus marah kita mau berbeda, agama kita mau berbeda, keyakinan kita mau berbeda. Oleh karena itu menurut saya arti toleransi itu baru punya arti dan makna kalau ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada arti dan makna dari kata toleransi itu sendiri ya. Saya percepat yang ketiga ya. Yang ketiga adalah
menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintah yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan atau distrust masyarakat terhadap pemerintah maupun negara melalui propaganda, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, hate speech, dan sebaran hoax. Saya sangat setuju, ya. Setuju sekali saya dengan yang poin 3 ini. Cuma ketika diimplementasikan adalah suka-suka itu orang yang kritis dengan pemerintah dianggap sama dengan anti pemerintah gitu. Termasuk Anda artinya maksudnya? Khawatirnya Anda juga termasuk? Ya untunglah Pak Islah tadi menyatakan saya tidak termasuk radikal, cuma kritis gitu ya. Tapi banyak orang yang mengelompokkan saya adalah kepada kelompok radikal. Karena saya banyak mengkritik pemerintah. Kenapa Pak Andra Bas kritik pemerintah? Saya sudah pernah membuat sebuah pernyataan ya. Saya tidak akan menyalah-nyalahkan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi benar. Jadi standing position saya gini, saya bukan pendukung Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi benar, saya akan dukung. Meskipun teman-teman saya membenci saya. Baik. Tapi kalau Pak Jokowi salah, saya sebagai seorang muslim, apalagi seorang pimpinan di beberapa dua organisasi, wajib hukumnya bagi saya untuk mengingatkan gitu kan. Gitu. Oleh karena itu saya terus terang kalau seandainya pemerintah berjalan sesuai dengan Pancasila, saya akan dukung. Dan kalau saya tidak sesuai dengan Pancasila, ya saya akan kritik gitu. Tapi ya. kalau ada penceramah yang mengajak jemaahnya untuk membenci pemerintah tanpa data, tanpa fakta ya, saya yang jelas. Tidak setuju saya. Kalau ada orang menjelek-jelekkan orang lain tanpa ada bukti kejelekannya, ya bagi saya itu fitnah. Ya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya saya tidak setuju itu. Apalagi yang keempat ya, yang keempat nih memiliki sikap eksklusif. Jadi kalau nomor 3 tadi adalah ya konsideran nomor 3 itu bisa bias ya. Orang kalau berceramah mengkritik pemerintah dengan data lalu dianggap radikal gitu ya. Saya tidak mau yang kayak begitu. Tapi kalau seandainya dia mengkritik pemerintah tapi tidak ada datanya, saya setuju itu. Dimasukkan ke kelompok radikal ya. Yang keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman ya. Intoleransi. Ya. Saya setuju kita harus bertoleransi. Tapi bagaimana kita akan bertoleransi dengan orang yang kerjanya sehari-hari hanya menghina dan merendahkan agama kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dilindungi oleh pihak-pihak tertentu gitu kan. Pertanyaan saya kalau seandainya saya melakukan reaksi terhadap mereka, apakah saya radikal atau tidak gitu. Itu menjadi pertanyaan bagi saya gitu ya. Dan yang terakhir nih, biasanya memiliki pandangan anti budaya maupun anti kearifan lokal keagamaan. Islam itu adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi kalau seandainya budaya itu sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam, ya kita biarkan dia tumbuh dan berkembang. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, sementara mereka itu adalah beragama Islam, maka wajiblah hukumnya bagi kita yang tahu untuk mengingatkan gitu. Nah oleh karena itu mungkin barangkali perlu dicari metode dakwah seperti yang dilakukan oleh Wali Songo ya. Wali Songo itu kan dia lihat ada budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam kan. Kemudian ada tesa, ada antitesa, kemudian dia buat sintesanya. Jadi menurut saya memang diperlukan kearifan ya dalam menghadapi perbedaan. Kami yakin Bapak juga kenal secara personal kan dengan nama Abdul Somad, dengan nama Ustadz Adi Hidayat, dengan nama Jamil Zaini. Beberapa tokoh saya kenal ya, termasuk Pak Ilham Santoni ya. Saya bingung ya. Di manalah radikalnya Pak Ismail Santoni? Sampai hari ini tidak bisa saya menemukan jawaban. Saya ini seorang ilmuwan ya. Saya udah nerangin sih Pak Kiai. Saya tadi udah nerangin di mana radikalnya Pak Ismail. Iya karena dia mengusung konsep khilafah. Dia nggak pernah berhenti ngusung khilafah di mana-mana. Tetapi kan Pak Ismail sudah menyatakan khilafah itu artinya kan kepemimpinan kan gitu tadi ya. Iya betul. Terus khilafah itu diartikan kepemimpinan. Lalu kepemimpinan yang berdasarkan kepemimpinan di NKRI yang berdasarkan Pancasila kan tadi bisa itu seperti itu ya. Kalau seperti itu kan tidak masalah kan ya? Iya, tapi secara logika kan terbalik jadinya. Iya. Di dalam ADART-nya Hizbut Tahrir Indonesia misalnya mengatakan berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dalam amaliyahnya kan ingin mengusung khilafah. Sementara di dalam Pancasila di sila keempat kan menyatakan ada rekomendasi untuk melaksanakan demokrasi. Dan beliau pasti mengharamkan demokrasi. Pasti. Ya, kalau itu saya meskipun saya belum tanya, saya pastikan. Karena demokrasi itu memang anti khilafah. Cuma kalau saya baca, saya dengar tadi dari Pak Ismail boleh, Pak Anwar Abbas kita kasih hak jawab. Apakah betul saja Pak Ismail? Mengharamkan demokrasi Pak Ismail, kata Pak Islah. Dipastikan.
Oh iya, maaf. Iya. Jadi sebentar sebelum masuk ke situ, saya ingin menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas tadi itu. Jadi kita ini sebagai seorang muslim itu punya kewajiban untuk, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, maknanya dengan hujah, dengan argumen. Argumen hujatul baligh, argumen yang kokoh, yang kuat itu argumen yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi saya kira ini standing position yang mesti dipahami dan juga mesti diakui dan ditaati oleh setiap muslim, karena ini perintah Al-Quran itu. Nah, berdasarkan itulah maka kemudian mestinya kita bisa memahami kenapa orang itu misalnya mengkritik pemerintah. Karena itu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tadi sudah disebut. Itu justru harus diperspektifi, harus dipahami sebagai bentuk kepedulian, bahkan kecintaan kepada bangsa dan negara ini. Bayangkan kalau pemimpin ini dibiarkan jalan, terus salah dibiarkan segala macam. Ini bisa membawa bangsa dan negara yang luar biasa besarnya ini ke jurang kehancuran gitu. Jadi harus dipahami seperti itu. Karena itu maka saya kira kriteria yang tadi disebut itu mesti harus diletakkan secara tepat. Kritik itu satu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh dipahami sebagai yang dikatakan anti itu. Karena anti ini itu kan sesuatu yang sudah kategorial sebagai sikap politik kan gitu. Begitu juga dengan yang disebut tadi poin nomor 1, pro khilafah. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Ijtima ulama kemarin 2021 dengan tegas mengatakan itu bagian dari ajaran Islam. Bahkan dikatakan tidak boleh. Ijtima ulama di mana? Itu Pak Ismail. Sebentar, saya bicara dulu. Ya. Jadi ijtima ulama di Jakarta 2021 November mengatakan bahwa khilafah itu bagian dari Islam. Oleh karena itu ijtima itu mengatakan bahwa tidak boleh ada upaya stigma buruk sedemikian rupa membuat seolah-olah jihad dan khilafah itu bukan bagian dari ajaran Islam. Kalau dia ajaran Islam, maka dia bagian dari apa yang mesti diserukan kepada manusia. Karena dia merupakan sebuah kewajiban. Nah, kalau khilafah seperti apa itu sudah fase berikutnya lagi. Disitulah sebenarnya kita memerlukan ruang dan waktu untuk mendiskusikan topik-topik semacam ini. Pak Ismail, tapi mengakui sistem pemerintahan, mengakui Pancasila, sila pertama jelas keturunan Yang Maha Esa. Ya, jadi begini, ini ada dua hal yang saya kira penting untuk kita pahami. Yang pertama bahwa misalnya kita ambil contoh yang ringan ya, sistem perbankan kita. Sistem perbankan kita itu kan ribawi. Ya kan? Di dalam Islam itu ada jelas sekali disebut wa halallahu bai'a wa harrama riba. Pertanyaan saya, sistem perbankan yang ribawi ini akan kita biarkan atau dengan ini ayat ini tidak kita sampaikan dengan alasan bahwa ini sudah ada begini, ataukah tetap kita sampaikan? Mestinya tetap kita sampaikan bahwa riba itu haram. Bahwa kemudian ini sistem ini masih berjalan seperti ini terus, itu fakta-fakta politik, sosial politik yang dia merupakan produk atau hasil dari dinamika masyarakat. Jadi perlu khilafah gitu? Sebentar dulu. Enggak, ini kalau saya itu belum selesai. Untuk mengeliminasi semua sistem ini lalu perlu khilafah gitu kan? Kita berikan waktu yang sama. Loh, enggak, ini ada saya tanya lagi? gitu loh. Ini kan ujungnya akan ke sana nih. Saya diminta untuk memberikan penjelasan. Saya menjelaskan dulu gitu, ya kan? Nah, jadi poinnya adalah bahwa ini perubahan itu adalah produk dinamika masyarakat. Sebagaimana dulu Orde Baru melarang kerudung di SMA. Tapi kan itu terus didakwahkan. Akhirnya 11 tahun kemudian itu diterima sebagai bagian integral dari seragam SMA, SMP, bahkan SD. Bisa langsung ke intinya, Pak Ismail jawab pertanyaan dari Pak Islah tadi. Jadi ini dakwah. Kalau dakwah dibiarkan dakwah. Nah, kemudian masyarakat menerima atau tidak, itu soal kedua. Karena kewajiban kita memang menyampaikan gitu. Andai misalnya publik itu atau masyarakat menolak, kan kita juga tidak bisa memaksakan. Benar gak?
Gitu. Tetapi yang terjadi sekarang ini belum apa-apa sudah dilarang. Kalau sudah dilarang, lalu bagaimana masyarakat paham? Ada Ya kan? sanggahan yang disampaikan tadi Anda tidak Kalau demokrasi. ketika tidak paham, ketika dihentikan, lalu mereka memframing dan mendiskreditkan paham itu, sementara kita tidak punya kesempatan untuk menjelaskan gitu. Ada sanggahan Pak? Begitu juga dengan soal demokrasi gitu. Demokrasi itu bergantung kepada kita ini memahami demokrasi sebagai apa? Sebagai apa? Apakah dia itu sebagai metode pemilihan pemimpin, ataukah dia itu satu paham yang mengatakan bahwa kedaulatan dalam arti hak untuk menetapkan halal haram benar salah itu di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya. Kalau itu yang dimaksud, memang jelas sekali itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam mengatakan bahwa halal dan haram itu berdasarkan. Sesaat lagi pemirsa. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Saya nggak punya data yang radikal. Yang punya data adalah yang terstandar oleh MUI. Sekarang hampir 1.000 ustadz yang terstandar oleh MUI. Radikalnya versi siapa? Menurut ulama bukan radikal, tapi menurut mereka radikal. Nanti timbul benturan. Ya, kita lanjutkan. Ini Bang Kapitra harus memberi tanggapan dengan apa yang tadi kita perbincangkan bersama Bang Kapitra. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin katakan bahwa kita masuk dalam turbulensi pikiran dan prasangka. Karena belum ada satu institusi resmi yang mengatakan menerbitkan daftar itu pertama. Kedua, dalam daftar itu tidak semua penceramah. Saya juga ada lihat profesor. Ya, oke. Jadi jangan kita menyeralisasi lalu belum apa-apa, inilah kehebatan kita hari ini. Satu sisi kita membenci demokrasi, satu sisi kita memakai demokrasi untuk kepentingan kita pribadi. Selagi belum ada pemberitahuan resmi itu dirilis oleh siapapun, tentu kita baru masih memakai kata bersayap, andai-andai. Ya, apakah di Indonesia ada radikalisme? Ada. Apakah radikal itu, bahasa radikal itu baru muncul setelah pilkada DKI? Bohong itu. Jauh sebelum itu, udah ada bom Bali dan sebagainya. Jadi begini, suatu informasi harus kita filterisasi. Bahasa agamanya harus tabayun. Jangan menyatukan sesuatu, lalu kita mengambil kesimpulan. Dan semua jadi salah, pemerintahnya jadi salah semua. Saya ingin bahas dari perseptif politik kebangsaan, karena kita bicara politik kebangsaan. Pemerintah pasti berdiri dalam politik kebangsaan. Karena pemerintah mengakui beberapa agama di Republik ini. Kita bukanlah negara Islam, tapi kita negara beragama. Makanya ada manifestasinya dalam Pancasila sebagai suatu representasi keagamaan. Dan demokrasi hari ini ditafsirkan, kalau pakai bahasa Dinda ini ditafsirkan dengan berbagai makna yang berbeda. Orang-orang yang mungkin dekat dengan pemerintah memaknai sendiri. Tetapi orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah punya makna yang mungkin saja itu bisa masuk ke wilayah agitator, agitasi. Orang-orang yang benci kepada pemerintah, koreksi itu tidak ada lagi Bu ya. Yang ada caci maki. Coba tunjukkan saya ajaran Islam yang mengatakan mengoreksi pemerintah bisa di pinggir jalan, bisa seperti hari ini. Rasulullah mengatakan kalau engkau mengkoreksi pemerintah, pemimpin, ya di depan umum engkau menghinakan dia. Kita bicara agama, perseptif agama, tapi kita tidak pakai itu. Rasulullah katakan face to face, jangan ada orang lain yang tahu, koreksi, sampaikan. Saya salut dengan Buya Anwar kemarin menyampaikan dalam forum MUI, lalu ditanggapi langsung dengan Pak Jokowi. Ya, meskipun dalam terminologi agama nggak boleh, harus face to face. Ya, kita
menerjemahkan sendiri bahwa kita ini mampu mengkoreksi pemerintah depan umum lalu mengajak emosi masyarakat untuk berpikir dan cara kita berpikir. Di sini kelirunya. Negara ini bukan LSM. Tentu negara ini yang melakukan identifikasi. Kenapa? Karena keselamatan bangsa ini bukanlah keselamatan satu agama di Republik ini, tapi keselamatan masyarakat keseluruhannya. Yang agamanya bukan satu. Tentu pemerintah berdiri di situ. Kalau di bawah satu agama dalam diskusi ini, sementara pemerintah di atas menjadi umbrellanya, menjadi payungnya, ya, itu tuh tidak akan ada korelasi. Tetapi apa betul kalau kita ambil sisi Islam seperti itu? Nah, demokrasi yang dimaknai ini dengan banyak cara. Yang nyaris melakukan benturan-benturan. Lalu apakah negara tidak boleh mendefinisikan? Negara punya legitimasi oleh Undang-Undang Dasar. Pembukaan undang-undang menjaga, jelas, melindungi seluruh tumpah darah, bukan satu agama. Lalu ada perkembangan-perkembangan dalam demokrasi yang pada tingkat caci maki mungkin masih bisa diterima, ditelan oleh pemerintah atau oleh orang-orang yang dicaci maki. Tetapi di saat kebebasan atas nama demokrasi itu muncul pemikiran-pemikiran baru, ideologi-ideologi baru yang tersisip di dalamnya. Jadi demokrasi itu jadi buas dibuatnya. Demokrasi jadi buas di dalamnya itu. Kenapa? Karena muncul pemikiran-pemikiran membawa ideologi-ideologi yang tidak ada sebelumnya di Republik ini. Bang Kapitra, tapi kan yang dipertanyakan sekarang 180 nama penceramah ini. Saya akan sampai ke sana, ya. Jadi muncul ideologi itu, disitulah muncul radikalisme. Kalau kita ambil dari tata bahasa, akar. Kalau radikal itu merubah sesuatu dari yang buruk kepada yang baik secara drastis, itu ya. Itu radikal yang konstruktif. Tetapi radikal yang kita bicarakan hari ini adalah radikal yang merubah suatu bangunan yang sudah utuh, yang sudah menjadi konsensus nasional, lalu dirubah, dibuat, dibongkar. Dengan apa? Dengan sistem pemerintahan. Khilafah itu yang dibawa oleh kampanye banyak organisasi internasional. Itu kesatuan kebangsaan. Satu dunia, saya pernah katakan Anda harus menang dulu perang dunia ketiga. Abang punya data itu, nama-namanya abang sudah yakini bahwa itu semua benar atau malah keliru, ngawur datanya? Saya bukan dalam kapasitas mengatakan benar tidak benar. Saya akan sampai kepada apa yang menjadi pikiran kebangsaan negara ini. Ya, jadi kalau khilafah versi HTI itu belum tentu sama versi ISIS, belum tentu juga sama versi Al-Qaeda. Ini aja kalau dia komandir berbenturan semua. Untuk itu negara memberikan kriteria bahwa ini sudah final konsensus nasional bahwa ideologi bangsa ini adalah Pancasila. Dan Pancasila itu udah mau akomodir kepentingan agama, kepentingan sosialis, kepentingan demokrasi, kepentingan banyak pemikiran dalam 5 sila itu. Nah, inilah tempat pijaknya bangsa ini. Ketika itu mulai keluar, siapapun Buya yang mengajarkan, yang menceramahkan bahwa penolakan terhadap Pancasila itu radikal. Bang Kapitra, artinya dari 5 ciri itu benar? Ya, itu Tepat, radikal. Artinya itu radikal. Saya tidak ambil ciri itu, saya punya pikiran sendiri. Oke. Ya, itu radikal. Kenapa? Karena membongkar bangunan yang sudah lama ada, yang sudah menjadi kesepakatan rumah kita bersama, lalu diganti dengan khilafah. Saya tunjukkan dalam Al-Quran. Sebentar, ya. surat mana yang mengatakan sistem pemerintahan itu khilafah dalam Al-Quran? Surat mana? Kita menerjemahkan takwa saja tidak pernah sama. Kalau kita ambil dari etimologi, itu kebenaran mungkin mendekati. Asal kata waka itu menjaga hubungan dengan Allah atau memelihara komunikasi dengan Allah.
Kita menerjemahkan sesuai dengan pikiran kita. Benar, Adinda bilang, kita sedang menyembah tafsir-tafsir. Bang Kapitra tadi Konstruksi juga pemikiran mempertanyakan kita soal sudah dapat, 180 nama penceramah. Coba kita langsung konfirmasi kepada Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan. 180 nama penceramah ini dari BNPT atau bukan? Mohon klarifikasinya, Prof. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tegaskan bahwasanya BNPT hanya mengeluarkan ciri dan indikator penceramah radikal sebagai respon dari pertanyaan sebagian masyarakat yang mempertanyakan statement Bapak Presiden, ya. Kemudian yang kedua, yang pasti BNPT bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2018 tidak punya kewenangan untuk merilis daftar nama seperti itu. Adapun nanti solusi yang bisa kita temukan barangkali adalah kita memprofiling dan mengecek daftar nama-nama itu. Agar kita bisa mengetahui yang mana sesuai dengan kriteria ini, yang mana tidak sesuai dengan kriteria yang 5 itu. Agar jelas kita bisa memiliki penceramah-penceramah atau tokoh-tokoh agama yang tentu tidak keluar dari apa yang kita sepakati sebagai konsensus dasar berbangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini tidak boleh keluar dari rambu-rambu ini dalam mengajak kita berkehidupan berkebangsaan. Karena kehidupan beragama dan berbangsa itu tidak bisa kita pisahkan. Saya biasa singkat dengan poligami, itu politik dan agama bukan dikotomi. Ya, bukan dikotomi, tidak bisa kita benturkan karena kita butuhkan proses demokrasi itu. Karena kenapa? Ya. Prof, yang tadi pasti sempat BNPT bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2018 yang lebih mengedepankan kepada pencegahan yang terdiri dari 3 poin, yaitu kesiapsiagaan nasional dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat, dan kontraradikalisasi, dan yang ketiga deradikalisasi. Ya, Prof. Irfan, tadi ada pertanyaan dari Pak Anwar Abbas. Kenapa kemudian BNPT mengklasifikasikan orang-orang yang termasuk dalam kategori radikal intoleransi hanya dalam pintu agama? Mengapa tidak melihat pintu-pintu lainnya? Seperti misalnya kemudian tadi tenaga pendidik misalnya, pejabat dan lain-lain. Kita tidak mengklasifikasi, kita tidak mengeluarkan nama-nama, akan tetapi kategori-kategori itu tentu banyak yang beredar di masyarakat. Kalau misalnya guru, ya ada diskusi, ingin mencerdaskan, mengajarkan, misalnya membahas tentang kafir, tidak lantas dituding dia adalah radikal, karena berbicara tentang iman harus dipasangkan dengan kafir. Jumlah kata kafir dalam Al-Quran sebanyak 525, ini harus dijelaskan agar masyarakat tahu, agar jangan dengan mudah mengkafirkan, menganggap saudara kita yang sudah punya iman, sementara hanya berbeda tafsiran, kita mengabaikan akhlak. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah menegaskan, saya diutus menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan pandangan, pendapat, atau jaringan, atau mazhab. Nah, akhlak di atas segalanya. Kalau nama seperti Ustadz Abdul Somad, Prof. Irfan, kemudian Ustadz Adi Hidayat, tadi Pak Ismail, itu masuk tidak kategori ciri-ciri yang diklasifikasikan oleh BNPT? Ada HTI, ada Wahabi, ada Ikhwanul Muslimin. Ya silahkan didiskusikan, siapa yang memberikan komentar tentu bisa diprofiling dengan kriteria yang ada, dengan apa yang selama ini menurut jejak digital. Tapi kan BNPT, Prof. Irfan, yang punya wewenang untuk profiling sejauh ini sepertinya hanya BNPT. Prof. Irfan, kategori radikal intoleransi. Kan BNPT memprofiling ya? Tidak mengeluarkan nama-nama itu. Tapi kan yang saya ingin garis bawahi hanya kriteria yang 5 yang dikeluarkan oleh diri cegah dalam sebuah diskusi, kemudian tidak bisa lantas diambil garis lurus dengan daftar nama-nama yang ada. Ya. Untuk menjustifikasi dan untuk mengeneralisir. Artinya bukan dirilis oleh BNPT, tapi apakah data itu milik BNPT? Bukan. Bukan, oke, baik. Bapak-bapak ingin bertanya langsung kepada Prof. Irfan? Saya mengatakan bahwa mungkin BNPT memberikan kriteria umum. Kriteria umum ini bisa dilakukan oleh semua orang, bukan oleh satu agama. Ya, bisa saja. Tapi kriteria itu adalah kriteria sebagai pagar kebangsaan. Dan saya malah mengatakan ada juga penolakan terhadap undang-undang. Ya, ada penolakan terhadap undang-undang dasar, ada penolakan terhadap kebenekaan,
Ada juga yang mengakomodir dukungan terhadap kekerasan. Itu radikalisme. Pertanyaannya? Ya. Nah, saya ingin katakan bahwa BNPT mengeluarkan kriteria itu adalah sebagai early warning buat kita. Bukanlah berarti BNPT itu menuding satu kelompok. Tetapi saya ingin katakan bahwa kata kafir itu asal kata kafara. Kafara itu cover, tertutup, ya. Dan itu dalam teologi agama Islam itu tidak hanya orang berbeda agama. Rasulullah mengatakan begini, orang muslim itu pagi dia muslim, sore dia kafir. Atau yang membedakan orang muslim dan kafir adalah sholat. Jadi banyak ada klasifikasi yang dibuat oleh ajaran agama tentang kedudukan seorang, tapi itu bukan baku. Ini bisa berbalik kepada dari keburukan pada kebaikan. Baik, kita berikan waktu yang sama, Bang Kapitra. Itulah peran para pendakwah itu. Pak Anwar Abbas, langsung disampaikan pertanyaan kepada Prof. Idris. Yang pertama, daftar nama-nama ini sudah beredar. Pak Islah tadi menyatakan ini juga bukan dari BNPT dan ini dibenarkan di sini ya. Pak juga menyatakan ini bukan dari BNPT, nama-nama yang 100 itu. Bukan ya. Ya, dari antah berantah lah. Oleh itu saya bilang begini, tugas polisi itu kan adalah menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Saya minta kepada polisi untuk mencari siapa yang membuat dan mengedarkan nama-nama ini. Kenapa? Karena kalau ini tidak benar, maka berarti telah terjadi karakter assassination terhadap nama-nama yang disebutkan di dalam daftar ini. Oleh itu saya minta kepada Pak, mungkin bukan beliau ya, kepada Kapolri mungkin dalam hal ini, untuk melacak dan mengusut serta menemukan siapa pelakunya. Itu yang pertama. Yang kedua kepada Pak Irfan ya, ini 5 rumusan ini debatable. 5 rumusan ini multitafsir ya. Nah, oleh karena itu saya minta ya rumusan ini supaya dibicarakan ulang secara bersama ya. Karena bagi saya seperti saya katakan tadi ya, kenapa kok hanya penceramah ya yang dikatakan radikal kalau saya menyampaikan faham yang anti Pancasila, kenapa dosen? Saya ini kan dosen ini ya. Tadi kan sudah diklarifikasi. Iya, oleh karena itu bagi saya ini bahasa ini kan judulnya kan penceramah ini. Ya, tapi kita tidak boleh berpersangka, tadi sudah dibantah oleh BNPT, bukan rilis mereka. Nah kalau kita berpedoman pada rilis itu, rilis katakanlah itu tidak rilis resmi. Tapi kan ciri-cirinya penceramah. Iya penceramah, tapi bisa saja orang lain yang bikin. Lalu Bapak ditahan dulu. Karena kalau sudah terlanjur menyebar tadi kata Pak Anwar ini pembunuhan karakter untuk 180 nama penceramah. Sesaat lagi boleh Mas Islah, Pak Ismail, hanya di catatan demokrasi pemirsa. Baik, kita langsung ke Pak Ismail tadi. Ini sudah terlanjur nyebar Pak. Ini apakah menurut Bapak pembunuhan karakter? Bapak perlu mengklarifikasi sikapnya seperti apa? Anda merasa begitu? Iya, ini dikeluarkan oleh someone tidak jelas itu. Karena itu kita mau klarifikasi bagaimana gitu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah soal kriteria tadi itu. Menurut saya itu harus diklarifikasi, harus diperjelas. Sebab kalau seperti itu saja itu di dalamnya ada banyak masalah yang tadi sebagiannya saya sependapat sudah disampaikan oleh Pak Anwar Abbas. Nah tapi lepas daripada itu saya ingin mengatakan juga begini bahwa isu ini radikal ini menurut saya nggak nyambung dengan apa yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Tadi saya kira kita sudah nonton bareng-bareng, ada KKB ya nembak 8 orang, itu yang melakukan bukan orang-orang radikal itu. Lalu ada sekian banyak ibu-ibu antri 4-5 jam untuk sekedar mendapat 1 liter minyak goreng. Ini negara produksi CPO-nya itu 46 juta ton. Sementara untuk konsumsi sebagian dari ibu-ibu itu kurang dari 17 ton. 17 juta ton. Kemana yang sebagiannya itu? Kenapa bisa hilang begitu? Ini persoalan konkret. Lalu kenapa tiba-tiba kemudian ini pejabat pada angkat soal ini, presiden juga soal itu gitu. Seperti seolah-olah ini problem negara ini ditimbulkan oleh radikal-radikal ini. Artinya, korupsi BNPT siapa yang melakukan? Korupsi, koruptor itu siapa yang melakukan? Sebagian dari mereka yang kemarin dulu itu mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila. Ternyata OTT. Dia bukan radikal. Karena itu menurut saya
ini penting untuk energi bangsa ini difokuskan kepada persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh negara ini gitu. Begitu juga dengan liberalisme ekonomi, ya segala macam itu yang membuat sumber daya alam itu lebih banyak dinikmati oleh Kami segelintir sudah tangkap orang. Pak Ismail. Kalau gitu responnya Mas Islah. Saya begini ya, saya supaya lebih konkret ya. Mengapa kemudian presiden dan juga pemerintahan hari ini itu kalau melihat persoalan-persoalan bangsa, KKB, minyak goreng dan sebagainya, tentu saja semua itu adalah persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Tapi satu hal mungkin kita semua tahu, insya Allah Kiai Anwar juga tahu, Pak Ismail tahu, Bang Kapitra tahu, bahwa politisasi agama ini menjadi penyakit bukan hanya hari ini sudah berlangsung 1400 tahun di semua agama. Perang antara Katolik Protestan di Eropa, perang antara sesama Islam di Madinah, perang sesama Islam di antara khalifah-khalifah, khilafah-khilafah mulai dari Eropa, Baghdad, Damaskus, Kufah dan sebagainya. Ini semua kita tidak boleh menutup mata terhadap itu, bahwa ketika politik itu menunggangi agama, maka semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Ini sahih, semua terjadi. Ini bukan pengalian isu Mas ya? Bukan. Soal minyak goreng, soal yang tadi itu bukan ya? Artinya kenapa kita harus lebih fokus terhadap persoalan radikalisme? Karena ketika persoalan radikalisme ini terlalu disimplifikasi, maka semua persoalan kehidupan sosial negara ini akan menjadi tumbang. Semua. Dan kita tahu, saya yakin Pak Presiden juga memberikan arahan kepada TNI Polri, karena apa? Hampir semua perilaku radikal ini melakukan infiltrasi terhadap kepolisian dan tentara di seluruh dunia. Mulai dari Al-Shabaab, mulai sampai ke Boko Haram, di Sudan, di Suriah. Termasuk Arab Spring juga mereka menginfiltrate polisi dan tentara. Makanya Presiden mengatakan itu terhadap polisi dan tentara. Ini adalah warning saja. Mas Islah, menurut Anda apakah BNPT perlu kemudian memprofiling lagi 180 nama tadi untuk mengklarifikasi personel Saya mereka? kira tidak perlu dilakukan profiling dan sebagainya. Yang perlu introspeksi itu adalah justru mereka, nama-nama yang ada di situ. Apa yang salah dengan saya? Tidak perlu. Kalau Pak Anwar perlukah? Ya begini ya. Perlu atau tidak ya? Yang Poinnya, jelas Pak. sekarang ini nama-nama yang tercantum itu sudah tercemar. Dianggap radikal. Pertanyaan saya, betulkah mereka radikal? Harus dijawab artinya ya. Siapa yang mencap mereka radikal? Yang mencap mereka radikal adalah orang yang mengeluarkannya. Pertanyaan siapa yang mengeluarkannya? Ternyata bukan BNPT. Dan Pak Islah tadi bilang Pemerintah harus ada di sana berarti ya? Tidak tahulah siapa yang memproduksi itu gitu. Oleh karena itu bagi saya polisi harus mencari ya supaya negeri ini tidak gaduh gitu. Itu pertanyaan kedua, yang terakhir nih, yang saya harapkan betul ya. 5 rumusan yang dikeluarkan oleh BNPT itu menimbulkan kegaduhan. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan dan menghimbau supaya BNPT merumuskan ulang lah tentang kriteria-kriteria penceramah yang radikal bersama ormas-ormas Islam yang ada. Bareng sama MUI. Ya tentu saja dengan MUI juga. Terima kasih. Saya pikir begini. Singkat saja, Bang Kapitra. Ya, saya pikir begini. Orang yang takut dengan kriteria itu adalah orang yang punya radikalisme dalam hatinya. Bahwa apa yang disebut Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kebinekaan, NKRI, dan anti kekerasan itu bagian dari pakaian keindonesiaan, pakaian politik kebangsaan kita. Kalau orang tidak melakukan itu dan tidak merobohkan rumah kebangsaan dengan 5 pilar itu, tidak ada yang dikhawatirkan. Berarti dia bukan radikal. Tetapi kalau dia punya bibit itu, ingin merontohkan kebangsaan itu, dengan mengganti sistem pemerintahan, dengan mengganti ideologi kebangsaan, maka dia radikal. Baik, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami persilakan Ustadz Eri Yusuf untuk memberikan tausiahnya. Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sepakat sekali ya dengan pembicaraan di sini yang hangat, bahwa betul yang namanya radikalisme itu mesti didefinisikan ulang dengan sedetail-detailnya agar supaya tidak liar. Karena kalau liar bisa jadi masyarakat awam apalagi ya menangkap itu dan kemudian menjadi kerusakan yang lebih banyak atau ada suuzon yang kemudian tersebar di masyarakat. Ini harus ditertibkan. Kemudian ini radikalisme ini keluar, kenapa? Ini yang mesti kita luruskan. Kalau niatnya memang untuk sesuatu yang menertibkan, menjaga stabilitas, keamanan dan lain-lain, it's okay. Tetapi kalau niatnya karena tidak mau dikritik, ini jadi masalah. Karena kehidupan bersosial itu, ya di dalam teori interaksi sosial,
tentu masing-masing atau semua orang yang hidup di dalam itu harus bisa menerima kritik. Bahkan sejatinya Al-Quran diturunkan untuk mengkritik sosial kehidupan umat manusia. Coba dilihat betapa kritik sosial dalam Al-Quran itu memberikan pencerahan. Al-Quran itu memberikan juga humanisasi sekaligus liberalisasi. Al-Quran meluruskan bagaimana pandangan konsep tauhid misalnya ya. Bahkan penyembahan berhala, Al-Quran membebaskan perbudakan, Al-Quran melawan yang namanya penistaan terhadap perempuan. Ini spirit Al-Quran. Yang kalau kita lihat, tentu intinya orang Muslim, orang Islam harus terbiasa dengan kritik. Nah ini intinya. Nah karenanya kalau kita lihat saja di dalam surah Al-Asr. Ya, semua orang rugi kecuali apa? Amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Tawasau ini kan konsep saling. Artinya apa? Saling menjaga kebenaran, saling memberikan nasihat, juga di situ ada saling mengkritik. Kritik konstruktif. Disinilah kita harus pahami. Apalagi sebagai seorang pemimpin. Kita harus terbiasa. Pernah ya salah satu kisah ya Huzaifah itu melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang termenung. Ya, beliau gelisah. Ketika ditanya kenapa, beliau menjawab bahwa beliau itu cemas bahkan khawatir jika melakukan kemungkaran, tidak ada satupun orang yang berani mengingatkannya. Karena apa? Karena enggan, takut dan hormat kepada beliau. Karenanya sahabat Huzaifah langsung menyatakan bahwa jangan khawatir, aku yang akan kemudian meluruskan jika engkau kemudian melakukan kesalahan atau melakukan kemungkaran. Nah, spirit inilah yang harus ada. Karenanya menurut saya tentu kita tidak menyukai ya orang-orang yang mengkritik dengan su'ul adab. Mengkritik dengan cara yang caci maki dan tidak baik. Kita tidak menyukai itu. Orang-orang yang kemudian membangkang negara atau anti Pancasila, kita tidak menyukai itu. Tapi ingat, jangan memasukkan orang-orang yang kritis, para penceramah yang kritis ke dalam radikalisme. Nah, inilah yang saya sangat tidak setuju. Karena ayo bangun negara ini dengan cerdas, dengan smart, membuka hati kita dan membangun dengan pikiran-pikiran yang baik agar supaya masyarakat jangan dikekang, jangan takut untuk menyampaikan pendapatnya. Karena kalau ini muncul, penceramah pertama yang takut, yang kedua adalah yang lain-lain akhirnya takut, sampai akhirnya sepi dan tidak ada kritik yang membangun. Kemana negara ini akan dibawa? Masya Allah, sebaiknya tidak seperti ini. Mari kita membangun bersama-sama pemikiran-pemikiran yang sehat dengan cara kritik-kritik yang sehat. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Erik Yusuf, Mas Islah Bahrawi, Bang Kapitra Ampera. Terima kasih juga Pak Anwar Abbas dan juga Pak Ismail. Tadi juga terima kasih ada Prof. Irfan Idris, Direktur Deradikasi BNPT. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Sampai berjumpa di minggu depan dalam catatan demokrasi. Saya Maria Segaf. Saya Ruben Merkuri. Sampai jumpa.